शमशीरा की आंख। साहब, Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film kolosal yang berjudul Shamshera keluaran tahun 2022 ini. Film yang diperankan oleh Ranbir Kapoor ini mengisahkan tentang seorang budak dan pencuri jalanan yang ingin membalaskan dendam kematian sukunya yang dijadikan budak paksa oleh kolonial Inggris. Mulai hanya dari dia seorang, secara bertahap dia mengumpulkan berbagai macam orang untuk melawan penjajahan yang kejam. Film ini juga diperankan oleh aktor-aktor hebat Bollywood, mulai dari Ranbir Kapoor, Fanny Kapoor, Sanjay Dutt, dan lain-lain. Nah, mau tau gimana keseruan film ini? Nggak usah pakai lama deh, member Om Brewok Story aja. Awal kisah, kita diceritakan tentang kisah dari sebuah suku yang bernama Kameran. Dahulu, suku Kameran merupakan suku yang sangat ditakuti karena jiwa kesatria mereka. Bahkan pada saat Kesultanan Mughal hendak menyerang mereka, suku ini bisa bertahan, bahkan memukul balik Kesultanan Mughal. Akan tetapi beberapa dekade kemudian, suku Kameran harus terusir dari tanah mereka oleh Kesultanan Mughal. Suku Kameran yang terusir diasingkan di daerah yang bernama Khaza di India Utara. Dahulu suku Khaza sangat menjunjung tinggi sistem kasta, karena itu jugalah mereka menganggap suku Kameran yang merupakan orang-orang barbar sebagai suku yang berkasta bawah dan selevel dengan hewan ternak. Selama berabad-abad, suku Kameran mendapat diskriminatif dari Khaza, dan hanya tinggal menunggu waktu saja hingga suku ini punah. Sampai di tahun 1800-an, muncul tokoh perlawanan dari kepala suku Kameran muda yang bernama Shamshera. Dia memimpin sukunya untuk melakukan segala perampokan dan pencurian kepada dinasti Khaza. Sedikit demi sedikit, kejayaan suku Kameran pun kembali muncul. Karena hal itulah, bangsawan suku Khaza mulai merasa cemas. Akhirnya mereka pun meminta bantuan dari bangsa Inggris yang saat itu sedang mengkolonisasi tanah Hindustan. Tak lama, Inspektur Daroga Sudut Singh yang merupakan anjing Inggris juga ikut datang untuk menghasut kolonel Inggris. Dia pun mengatakan bila kolonel bersedia membantu, ada dua keuntungan. Pertama, Inggris akan mendapatkan budak yang banyak. Dan tentu saja emas 500 kg dari kaum Khaza sebagai imbalan menyelamatkan suku Kameran. Karena tawaran manis itulah, akhirnya kerajaan Inggris ikut serta dalam penangkapan suku Kameran. Akan tetapi hal itu tidak berjalan mulus. Karena di bawah kepemimpinan Shamshera, suku Kameran berhasil mengalahkan pasukan Inggris yang bersenjatakan lengkap. Karena terus menelan kekalahan, suatu hari Sudut datang untuk menemui Shamshera. Dia mengatakan bila kerajaan Inggris menawarkan sebuah perdamaian. Bila Shamshera dan sukunya menyerah, Inggris akan memberikan sebuah tanah merdeka untuk suku Kameran dengan catatan Shamshera tidak boleh merampok dan mengusik kerajaan Inggris lagi. Dengan bujuk rayunya, Sudut juga mengatakan bila mereka sama-sama orang Hindustan dan meminta Shamshera untuk mempercayai dirinya. Malam harinya, Shamshera meminta pertimbangan dari tangan kanannya yang bernama Pir dan istrinya Iravati. Walaupun masih ragu, tetapi Shamshera akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Inggris itu agar sukunya bisa hidup secara merdeka. Keesokan harinya dipimpin oleh Shamshera, suku Kameran pun mendatangi tanah yang dijanjikan. Tetapi pada saat memasuki sebuah benteng, mereka sangat syok karena ternyata tanah merdeka yang dijanjikan itu adalah sebuah bekas benteng yang akan menjadi kuburan perbudakan mereka semua. Ternyata Sudut mengkhianati Shamshera karena dia tidak terima bila suku Kameran mendapatkan kebebasan. Dan mulai saat itu, hidup suku Kameran pun tak ubah seperti layaknya hewan ternak. Mereka diperbudak dan disuruh bekerja paksa. Bahkan para tentara Khaza memperlakukan mereka layaknya hewan. Karena sudah muak menderita, suatu hari Shamshera menghadap kolonel Inggris. Di sini kolonel Inggris mengatakan bila suku Kameran ingin bebas, syaratnya suku Kameran harus memberikan emas 2 kali lipat dari yang telah diberikan oleh suku Khaza, yaitu 1 ton emas. Di sini Shamshera pun setuju. Tetapi kali ini dia ingin ada perjanjian hitam di atas putih. Sesampainya di benteng budak, suku Kameran malah menyalahkan Shamshera. Apalagi dengan perjanjian yang dibuat oleh Shamshera akan semakin membuat rakyat Kameran menjadi menderita. Tetapi niat Shamshera telah bulat. Walaupun rakyatnya menentang, dia ingin memerdekakan rakyatnya dari perbudakan. Dikisahkan juga, menurut mitos, di benteng itu dulu pernah dibuat jalur kabur di bawah kolam air. Tetapi setelah mencoba menyelam beberapa kali, Shamshera tidak bisa menemukan jalan keluar itu. Di sini mereka pun menyimpulkan bila jalan itu terletak di dasar kolam yang sangat jauh. Karena hal itulah, Shamshera berniat mencari jalan lain untuk melarikan diri dari benteng itu. Malam harinya, Shamshera berpesan kepada Iravati bila besok dia akan mencoba kabur. Dia juga berpesan kepada Iravati bila dia tertangkap, maka buatlah seolah-olah dirinya berkhianat kabur
agar sukunya tidak menerima resikonya. Di sini Irawati jelas saja menolak, apalagi anak di kandungannya sebentar lagi akan lahir. Namun demi kebebasan sukunya, Samsera akan melakukan apapun walaupun harus mengorbankan nyawa dan keluarganya. Di malam sunyi itu jugalah, Samsera berniat memanjat tebing gunung di belakang benteng. Tetapi sialnya di tengah perjalanan ada penjaga yang melihatnya kabur dan langsung menembaki Samsera. Karena bunyi tembakan itu jugalah, para penjaga yang lain pun ikutan menembak. Sialnya kaki Samsera terkena tembakan. Akan tetapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Namun tak selamanya jagoan di film India itu hebat. Ketika mencapai puncak, dia pun harus tertembak dan jatuh ke kolam. Karena hal itulah, Samsera pun digantung. Di sini Sudut menyalahkan Samsera yang kabur dan berniat menghukum semua suku Kameran. Akan tetapi dengan hati yang berat, Irawati berkata bila Samsera itu adalah seorang pengecut yang hendak melarikan diri seorang diri. Dia pun langsung melemparkan batu yang diikuti oleh semua suku Kameran yang marah atas pengkhianatan Samsera. Dan di malam itu, Samsera pun harus mati dirajam di tangan sukunya sendiri. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, kok gantung ya? Ya dah deh, Om lanjutin ceritanya biar gak ngegantung kayak Kutang 36D. Di malam kelam itu juga, tiba-tiba muncul seekor gagak yang menemani kematian Samsera. Dan dimulailah legenda Samsera yang agung. 25 tahun kemudian, diperlihatkan bila suku Kameran masih hidup sebagai budak. Segala kekejaman masih diterima oleh suku itu. Di sudut kota benteng, diperlihatkan seorang pemuda yang merupakan bos pencuri di sana. Pemuda itu bernama Bali, anak dari Samsera dan Irawati. Diceritakan juga, bila Bali berkeinginan menjadi seorang tentara Kaza, dia sudah muak menjadi budak di sana. Apalagi orang-orang Kameran menganggap dirinya sebagai anak pengkhianat. Karena terus diganggu, dia pun gelantungan di bedara Union Jack. Sambil dikejar-kejar warga sekampung, Bali malah digaplok sama emaknya. Malam harinya Irawati menanyakan, kenapa sih Bali ini bangor banget? Bali mengatakan kalau dia sudah muak selalu direndahkan. Udah jadi budak, diinjak-injak, ini masih dianggap sebagai pengkhianat. Intinya dia sudah tidak menganggap dirinya sebagai suku Kameran. Jadi pengkhianat deh sekalian. Keesokan harinya, Bali mengintip pelatihan militer penjaga Kaza. Karena saking pengennya jadi tentara, dia pun ikutan gelinding-gelinding. Gedubrak! Malah kejengkang dong. Sialnya, dia malah ketahuan sama penjaga Chora. Di sini, Bali pun memohon kepada Chora kalau dia itu pengen pakai banget untuk bisa menjadi tentara. Karena hal itulah, si Chora bilang agar si Bali besok datang untuk menghadap si inspektur. Tak lama kemudian diperlihatkan Pir Baba yang sekarang sudah tua, lagi ngebuat grill daging orang. Di sana ternyata juga sudah ada Bali yang sudah digantung terbalik sama Pir Baba. Pir Baba yang mengetahui bila Bali pengen jadi seorang Kaza menghukum muridnya itu. Tetapi namanya anak bangor kan ya. Dia pun langsung mencoba melarikan diri dari Pir Baba. Karena masih ngeyel, Pir Baba pun memberikan tantangan dengan melepaskan lebah-lebah nakal yang langsung mengejar Bali. Singkat cerita, dengan menculat sana-sini, Bali mencoba kabur dari tuh lebah nakal. Bahkan dia juga cosplay jadi ukti-ukti hijaber. Bangke malah ucel. Singkat cerita, dengan menggunakan ikat kepala Pir Baba, Bali pun bisa menangkap semua lebah nakal itu. Tak lama kemudian, Bali menemui anak saudagar kaya yang sering berdagang di benteng budak. Ternyata Raso itu merupakan teman dari Bali. Dari Raso lah, Bali bisa mengetahui kabar di dunia luar. Raso juga mengatakan bila di luar sedang heboh tentang mahkota Ratu Inggris yang mau dibawa ke Hindustan buat dipamerin. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan bila ada sebuah pertunjukan di benteng budak. Pas tirai dibuka, ada cewek bodi gitar Spanyol rebahan sambil main gangsing di perutnya. Dahlah, joget lagi. Diketahui bila Soma ini merupakan cewek paling cantik, paling seksi, paling bohei di sana. Semua cowok terkintil itu dengan kecantikannya. Tetapi pas lagi asik-asiknya joget, tiba-tiba si Bali ikutan joget pakai bulu merak. Setelah joget-joget itu, Bali pun menculik Sona dengan ikhlas. Ternyata Sona ini merupakan demenannya si Bali.
Secara walaupun budak, si Bali ini tetap ganteng coy. Bulu dadanya lebat, anunya gede, mantep dah. Di tengah kegelapan benteng, Sona pun mulai menanggalkan satu persatu perhiasannya. Di sini Bali juga mengatakan bila dia bisa menjadi perwira tentara Gaza, dia akan segera melamar Sona. Tetapi Sona mah skeptis. Nah, pas mau tukeran iler, bentar nih, nggak takut apa itu brewoknya kebakaran? Sialnya, momen tukeran iler itu pun harus kandas karena ketahuan oleh penjaga. Keesokan harinya diperlihatkan bila Bali datang ke kamp militer. Dia pun langsung disuruh nunjukin kebolehannya. Jelas aja, dengan latihan selama ini sama Pir Baba, dia pun bisa melewati semua rintangan dengan sangat santuy. Bahkan ketika menghadap Sudut, dia pun rela membersihkan kaki Sudut yang bau bangke. Di sini Sudut menanyakan kepada Bali, apa tugas utama dari tentara? Bali menjawab dengan mantap untuk menghukum semua penjahat. Tetapi tiba-tiba Sudut menyuruh penjaga membawa penjahat kecil. Sudut meminta Bali mencambuk anak itu sebanyak 30 kali karena telah mencuri makanan. Bila Bali melakukan itu, Sudut akan mempertimbangkan Bali menjadi penjaga rendahan di Gaza. Jelas saja Bali tidak tega. Dia pun meminta agar menggantikan hukuman anak itu untuk dicambuk. Pada saat dicambuk itu jugalah Sudut menjelaskan tentang kematian ayah dari Bali dan pengkhianatannya kepada kaumnya. Sekali pengkhianat akan selalu menjadi pengkhianat. Di sini akhirnya Bali sadar bila impian menjadi tentara Gaza merupakan pemikiran yang sangat bodoh. Malam harinya Bali pun mewek karena selama ini dia tidak tahu kenapa ayahnya dicap sebagai pengkhianat. Akhirnya Pir Baba dan Irafati memberitahu hal yang sebenarnya bila Samsera itu mati karena ingin memerdekakan suku Kameran. Mereka juga menjelaskan tentang perjanjian kerajaan Inggris dengan Samsera dan betapa beraninya Samsera di masa itu. Karena hal itulah Bali pun berniat melanjutkan perjuangan ayahnya. Dia pun ujuk-ujuk udah sampai di atas tebing aja nih bocah. Ketika Cora menembak Bali, ada keajaiban yang mengagumkan. Tiba-tiba ada burung gagak yang menghalangi tembakan dari Cora. Dan seketika itu juga, ribuan burung-burung gagak keluar dari sumur benteng. Di saat itu jugalah sosok bayangan Samsera muncul di samping Bali. Dengan tuntunan sosok ayahnya, Bali pun menculik ke dalam sumur benteng. Karena terjun dari ketinggian, Bali pun bisa mencapai dasar sumur. Dan seketika, dia pun terhisap ke saluran air bawah tanah. Beberapa hari kemudian, penjaga menemukan sebuah mayat yang sudah membusuk. Karena jasad itu sudah tidak bisa dikenali, para penjaga menganggap jasad itu adalah jasad dari si Bali dan menganggap Bali sudah mati kelelep sumur. Di tempat lain diperlihatkan seekor elang yang membangunkan Bali dari bubuk pulusnya. Dan scene pun berpindah ketika Bali tahu-tahu udah dapat seekor kuda putih. Dari mana tuh bisa dapat kuda? Bermodal peta yang diberikan ibunya, Bali pun mencari orang bernama Dutsing, sahabat ayahnya dulu yang masih bebas di luar sana. Itu pun bila Dutsing masih menganggap dirinya sebagai pengikut Samsera. Sialnya pas sudah jalan jauh melangkah, Bali malah harus terhadang badai pasir. Dengan sekuat tenaga, dia pun mencoba berlindung dari badai pasir itu. Bangkeknya, pas lagi kelilipan pasir, dia malah ditabrak sama om-om gemoy yang lari gak pakai mata. Tak lama kemudian muncul juga sosok Raso yang mengejar om-om gemoy itu. Pas ngeliat Bali, jelas saja Raso kaget dong. Dia pun meminta bantuan Bali untuk menangkap tuh om-om pencuri. Singkat cerita, om-om itu pun ditangkap dan diikat di pohon. Di sana juga, Bali menceritakan semua kisahnya ke Raso bila dia adalah anak kepala suku Kameran. Tetapi tiba-tiba, om-om gemoy itu membacakan sebuah syair perjuangan suku Kameran. Karena penasaran, Bali pun bertanya. Ternyata om-om gemoy itu adalah orang yang selama ini dicari oleh Bali, yaitu si Dotsing. Di sini Dot menjelaskan, semenjak penangkapan mayoritas suku Kameran dan kematian Samsera, suku Kameran yang tersisa mencoba bersembunyi dan berbaur untuk menghindari penangkapan. Tak lama kemudian, Dot membawa Bali ke kota Nagita. Di sini, Dot juga menyuruh Bali untuk menutupi identitasnya sebagai suku Kameran dengan kain. Di kota itu juga terlihat jelas perbedaan status yang sangat berpengaruh. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin tertindas. Bahkan, penyiksaan sudah menjadi hal umum di sana. Tak lama, Dot mengajak Bali ke sebuah pohon di luar kota. Di sana, Dot juga langsung mengambil sebuah tulang besar dan langsung memukulkannya ke batang pohon itu. Tiba-tiba, ribuan burung gagak keluar dari hutan. Ternyata hal itu merupakan tanda untuk kaum Kameran bila pemimpin mereka telah kembali dan saatnya untuk kembali berkumpul. Malam harinya beberapa suku Kameran yang bersembunyi mulai berdatangan ke tempat persembunyian Bali dan Dot. Di sini mereka kembali bersumpah akan mengikuti Bali sebagai kepala suku Kameran. Di sana juga Bali diberikan kapak besar milik Samsera dulu. Beberapa hari kemudian Sona juga ikut datang ke sana. Bukannya senang, Sona malah ngamuk ke Bali karena dengan apa yang dilakukan Bali, nyawa Bali akan terancam. Belum lagi kalau rencana Bali untuk memerdekakan sukunya sampai tertangkap, maka semua orang Kameran akan dibantai. Namun Bali mengatakan dia punya rencana, tetapi dia butuh bantuan dari Sona. Singkat cerita, Sona pun bersedia membantu. Jadi pada saat Sona melakukan pertunjukan di kota-kota, maka penjagaan di kota itu pun menjadi lenggang karena hampir semua penjaga akan nyilek melihat Sona yang geol-geol gendal-gendul.
Di saat itulah Bali dan anak buahnya mulai menjarah emas dari para nawab Kaza. Sedikit demi sedikit orang mulai mengenal sosok pria bertopeng berkapak besar sebagai Samsera yang baru. Karena ketenaran Bali, mulailah berdatangan juga orang-orang Kameran yang bergabung dengan Bali CS. Namun aksi perampokan Bali tidak hanya serta-merta merampok saja, mereka juga menjadi sosok Robin Hood yang membagikan harta rampasan mereka ke rakyat miskin. Karena hal itulah para nawab Kaza mulai resah. Mereka pun melaporkan hal itu ke Inspektur Saudut tentang sosok Samsera yang baru. Bahkan karena hal itulah, pemerintah Inggris akan mengirim kolonel baru yang akan menangani kasus ini. Mengetahui kabar itu, Sudut pun merasa marah. Karena bila pemerintah Inggris sampai turun tangan, maka kredibilitasnya akan dipertanyakan, bahkan posisinya akan terancam. Di sini akhirnya Sudut meminta Chora untuk merangkum tanggal, lokasi, dan kejadian perampokan Samsera versi 2 ini. Akhirnya mereka menyadari bila semua perampokan itu terjadi pada saat Sona melakukan pertunjukan. Karena hal itulah Sona pun ditangkap oleh tentara Gaza. Di sini Sudut menyuruh Sona mengaku bila dia adalah antek-anteknya si penjahat bertopeng. Tetapi Sona bersikukuh, dia pun mengatakan bila dia tidak mengenal penjahat bertopeng. Akan tetapi pas mau ngaplokin Sona, tiba-tiba terdengar suara burung gagak. Tak hanya itu, para tentara Gaza pun mulai bertumbangan karena ditulup. Sedangkan dari luar gerbang kota, ada seseorang yang mengendarai kuda dan membawa onde-onde besar. Dengan kerennya, dia menyalakan onde-onde itu sehingga Sudut terkepung oleh lingkaran api. Di saat semua sedang kacau, anak buah Bali langsung menyerang anak buah dari Sudut. Sedangkan dari balik api, Bali langsung mengeluarkan jurus kucing orange. Dan gelutlah mereka. Kok gede ya itu ya? Om kok suka liatnya? Adegan gelutnya mah nggak penting, yang penting malah adegan ini tumpah-tumpah gitu. Singkat cerita, Bali pun bisa menyelamatkan Sona. Bahkan mereka menuliskan lambang suku Kameran di dinding kota sebagai penanda kebangkitan suku Kameran. Karena kekalahan yang memalukan itu, Sudut pun sangat marah. Dia pun melampiaskan kekesalannya kepada suku Kameran di Benteng Budak. Melihat ketidakadilan itu, Pirbaba pun mencoba menghalangi Sudut. Tetapi pas Pirbaba mau dibunuh, Sudut langsung dihentikan oleh Kolonel Freddy Sahib yang baru saja sampai di sana. Ya, namanya anjing pemerintah kan ya. Majikannya datang, Sudut pun mau nggak mau harus tunduk. Di markas, Freddy menanyakan, gimana sih kerjanya Sudut ini? Ngurusin perampok jalanan aja nggak becus. Apalagi, sebentar lagi mahkota Ratu Inggris akan diarak keliling tanah Hindustan. Kalau perampok itu masih berkeliaran, keselamatan mahkota itu bisa terancam. Intinya Freddy menekan Sudut untuk segera menyelesaikan masalah ini. Bila tidak, maka Sudut akan dijadikan kambing hitam dari semua kegagalan ini. Di tempat lain di markas penyamun, Sona malah marah besar sama Bali karena dia telah diselamatkan. Karena hal itulah Sona sudah tidak bisa menjadi artis lagi dan sekarang dia juga diincar sama pemerintah. Di sini Bali pun melamar Sona untuk dijadikan istrinya. Tetapi Sona mah ogah dan memutuskan untuk pergi aja. Tetapi di tengah hutan, tiba-tiba Sona dipanah dari belakang. Dan dari pohon yang dipanah itu muncullah kunang-kunang berterbangan dengan indah. Nyanyi, jogetlah mereka. Duh mas, mau tembak dalam aja harus pakai nyanyi-nyanyi segala sih. Khud pe humko jaise nadi ko kinara mila, maine jo chaha mujhko wo hi mila, kya dil mein tere मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है जाना ना दिल से दूर जाना ना दिल से. Dan mereka pun menikah. Asik, mantap Pak D. Enak ya di India, joget-joget sambil nyanyi-nyanyi bisa dapat jodoh. Beberapa hari kemudian Raso datang ke markas penyamun. Di sini Raso menjelaskan update terbaru. Dia mengatakan bila Kaza kedatangan kolonel baru yang bernama Freddy. Mendengar itu, Bali pun memiliki ide untuk bertemu dengan kolonel Freddy. Beberapa hari kemudian diadakan sebuah pertandingan gelut yang diselenggarakan di Kaza. Sebagai pecandu adu bacok, Freddy pun melihat pertandingan itu dengan semangat. Ternyata di sana, Bali juga datang dan menyamar sebagai tukang korek kuping. Singkat cerita, Freddy pengen ngerasain juga adu gebuk. Tetapi pas diumumin siapa yang pengen ngelawan dirinya, semua orang langsung pada kicep. Tak lama kemudian, semua orang langsung pada heran ketika Bali mengajukan diri sebagai lawan dari Freddy. Singkat cerita, mereka pun gelut dengan epic.
Di tengah-tengah gelut itu juga pun, Bali mengatakan sejarah suku Cameron dan perjanjian ayahnya dengan pemerintah Inggris. Di saat Freddy sudah mulai menyerah kalah, tiba-tiba Bali langsung memeeting Freddy dan dia pun mengaku kalah. Di tengah kerumunan orang, Bali dan yang lain pun menghilang dari arena itu. Tetapi Bali sudah meninggalkan sebuah catatan ke Freddy. Malam harinya, Freddy pun teriang-yang tentang perkataan dari Bali. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengecek dokumen tentang perjanjian kemerdekaan suku Cameron. Di sini, akhirnya Freddy menyadari bila pendahulunya telah melakukan sebuah perjanjian tentang emas 1 ton itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba Sudut datang ke sana. Dia membawa manisan karena sebentar lagi, nih Bando tua mau nikah lagi, cok. Mendengar kata-kata pesta pernikahan, dia pun kembali mengambil catatan dari Bali yang mengatakan dia akan bertemu lagi di acara pernikahan. Karena hal itulah, pasukan Kaza dan pasukan Inggris melakukan penjagaan ketat di pernikahan Sudut. Di luar, anak buah Bali menanyakan, yakin bos menyerang benteng penuh tentara gitu? Tetapi karena tinggal selangkah lagi mereka bisa mendapatkan kebebasan, Bali pun ngegas. Di dalam, Sudut pun melakukan prosesi pernikahan dengan cewek manis yang masih piyik. Edun, tua bangka masih aja doyan sama daun muda. Tetapi pas melakukan prosesi itu, terdengar suara yang menghina Sudut. Dan mak betunduk dari bawah api suci, muncul orang, cok. Ternyata itu adalah Bali dan anak buahnya. Bahkan di sana, Sona sudah standby untuk menyandra si Sudut. Mbok tolongin, keberatan perut, Singkat cerita, anak buah Bali langsung nyikat semua emas dari sana, walaupun di bawah todongan pistol dari tentara Inggris. Nah, pas mendatangi mbak-mbak piik calonnya si Sudut, Dotsing malah menyuruh mereka untuk segera kabur dan memberikan sebagian emas itu kepada mereka. Tetapi tanpa sadar, anak buah Freddy berhasil merebut pistol Sona. Alhasil, terjadilah baku tembak di sana. Untungnya, Bali berhasil menyandra Freddy. Bangke malah ditembak, cok. Setelah berhasil menggaplok Freddy dan melemparkan bom asap, Bali dan yang lain pun kabur. Tetapi sialnya, di saat pelarian itu, salah satu anak buah Bali yang bernama Pitambar tertembak. Walaupun tertembak, Pitambar masih memegang erat hasil rampasan mereka. Namun di tembakan yang kedua, Pitambar akhirnya tumbang dan semua hasil rampasan emas hari itu pun ikut terjatuh. Sesampainya di markas, semua orang pun merasa sedih atas kematian Pitambar. Tetapi yang paling merasa syok adalah si Burah yang tadi memboncengin Pitambar. Karena hal itulah, Bali akhirnya meminta semua orang untuk bersembunyi dulu sendiri-sendiri dan membaur di masyarakat sampai kondisi sudah mulai kondusif. Di sisi lain, Freddy langsung memimpin langsung pencarian besar-besaran untuk mencari suku Cameron yang masih tersisa. Singkat cerita, anak buah dari Bali mulai menyebar dan berbaur di masyarakat. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkan bila Sona sudah mengandung besar dan di saat itu dia terlihat kelelahan karena bekerja. Di sini, Bali mulai merasa ragu dengan apa yang dia lakukan. Apakah perbuatan itu benar atau salah? Dia takut melakukan kesalahan seperti ayahnya dulu, membawa kesengsaraan yang lebih jauh kepada kaumnya. Tetapi di sini Sona meyakinkan Bali, ini semua demi kaumnya dan anak-anak yang akan lahir kelak. Beberapa bulan kemudian, pencarian tentara Inggris pun tidak membuahkan hasil. Di lain sisi, para bangsawan Kaza mulai khawatir karena sebentar lagi akan diadakan festival Diwali. Mereka takut bila para perampok itu akan merampok mereka besar-besaran ketika festival Diwali itu berlangsung. Di sini, akhirnya Freddy memberikan perintah, bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang orang-orang asing di kota, maka dia akan mendapatkan hadiah. Karena sudah diberikan lampu hijau, para bangsawan pun memberikan informasinya. Dan benar saja, para anak buah Bali pun langsung ditangkap satu persatu. Bahkan mereka dieksekusi di tempat tanpa pengadilan. Mengetahui anak buahnya dibantai, Bali pun meminta orang-orang yang tersisa berkumpul di markas. Tetapi di sini Burah mengatakan bila dia sudah muak melihat rekan-rekannya mati satu persatu di depan matanya. Dia pun mulai meragukan Bali sebagai sosok penyelamat kaum Cameron. Tanpa diduga, Burah langsung mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke langit. Karena hal itulah tentara Inggris dan Kaza pun akhirnya tahu posisi mereka. Di saat itu Dada langsung menyembunyikan Sona di pohon keramat. Di saat semua mulai memanas, para anak buah Bali mencoba mengungsikan Bali dan berkorban nyawa untuk menyelamatkan Bali. Sialnya, Sona malah terjebak di pohon keramat. Setelah Bali berhasil kabur, Sudut menyadari bila Sona sedang mengerang kesakitan karena kontraksi. Di sini Sudut juga menarik Dada dan hendak membunuhnya. Dia meminta Burah menunjukkan lokasi penyimpanan emas mereka. Kalau enggak, Dada akan dibolongin kepalanya. Sialnya si Burah ini malah mengaku. Jelas aja setelah tahu itu, Sudut yang kejam langsung membunuh mereka semua. Gak pakai lama, para tentara Inggris menembaki pohon keramat penuh emas itu. Di saat yang bersamaan, Sona pun melahirkan anaknya di bawah terpaan peluru. Nah, di saat Sudut hendak membunuh Sona dan anaknya, untungnya ada Freddy yang langsung menghalangi kekejaman Sudut itu. Keesokan harinya di Benteng Budak, Raso datang mengantar barang. Di saat itu jugalah Raso menjelaskan nasib Bali kepada Irawati dan Pirbaba.
Sedangkan di markas tentara Inggris, Sudut dan Freddy dijebret-jebret sama wartawan karena telah melenyapkan perampok yang meresahkan semua orang. Tetapi di sini Freddy sama sekali tidak merasa senang. Dia pun dilema dengan semua yang dilakukan. Tetapi si Sudut malah bilang, walaupun kamu tidak tersenyum tuan, seenggaknya kita sudah menyelamatkan mukamu dari rasa malu. Apalagi sebentar lagi mahkota ratu akan datang ke Gaza. Di tempat lain, Bali yang selamat kembali bimbang. Tetapi dia ingin melakukan satu lagi perjudian. Pilihannya memerdekakan kaumnya atau semua kaumnya mati. Tak lama diperlihatkan scene kereta kerajaan yang membawa mahkota ratu lengkap dengan full pasukan. Namun fokus para pasukan tiba-tiba teralihkan oleh kuda putih yang lari mengikuti kereta. Ternyata di atas kereta, Bali sudah menclok dengan membawa granat. Dengan kerennya, Bali meledakkan gerbong kereta itu hingga jeblok. Dan epicnya lagi, Bali pun langsung mengalahkan semua pasukan Inggris. Jeduk, jeduk, jedukin. Kok keras ya? Jedukin lagi-lagi. Singkat cerita, Bali pun berhasil merebut mahkota ratu itu dan langsung mencolot ke atas kuda putih. Karena hal itulah kerajaan Inggris sangat murka. Mereka pun menyalahkan Kolonel Freddy karena kejadian itu ada di bawah kekuasaan Freddy. Bahkan kerajaan Inggris mengancam akan memenggal Freddy bila pelaku perampokan itu tidak segera ditangkap dan mahkota itu pun segera ditemukan. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba ada suara panah di luar. Ini panah gede banget ya. Karena pesan dari Bali itulah, benteng Gaza memperketat semua penjagaannya. Keesokan harinya, semua tentara pun sudah ready untuk menangkap si Bali. Tak hanya itu, para budak Cameron pun disiksa oleh tentara Gaza. Diperlihatkan juga bila Sona juga ditahan di benteng itu. Tak lama kemudian, Bali pun sampai di benteng itu. Dia pun ingin melakukan penukaran mahkota ratu dengan kebebasan semua kaum Cameron. Tetapi belum sempat Kolonel Freddy berbicara, dia sudah terjatuh karena ditembak dari belakang. Ternyata tak hanya dia yang ditembak, seluruh pasukan Inggris juga ditembak oleh pasukan tentara Gaza. Ternyata semua ini adalah rencana dari Sudut. Dia ingin membuat seolah-olah pasukan Inggris diboleh oleh Bali, dan dia akan membunuh Bali dan merebut mahkota itu, agar dia bisa mendapatkan pujian dan harta dari pemerintah Inggris. Tak lama kemudian, Bali pun ditangkap oleh anak buah Sudut. Dari balik gerbang, para suku kamera juga melihat apa yang sedang terjadi di luar. Akhirnya mereka menyadari bila ternyata Bali masih hidup dan mencoba menyelamatkan mereka semua. Pada saat suku Cameron hendak join mabar, pasukan Gaza langsung menembaki mereka semua. Di sini akhirnya Pirbaba dan Irafati mengatakan bila dulu Samsera itu pergi bukan karena ingin melarikan diri, melainkan untuk menyelamatkan mereka semua. Di luar, Bali pun diajak gelut sama si Sudut. Lebih tepatnya sih digaplokin si ini mah. Dilempar ke kuda dong, kasihan kudanya om. Gak cuman itu, leher Bali pun dililit ke kuda, biar dia kecekek pas kuda itu mencolot. Pokoknya Bali dihajar habis-habisan oleh Sudut. Ketika Bali ditusuk pasak oleh Sudut, tiba-tiba ada burung gagak yang hinggap di sana. Dan kemudian, ribuan burung gagak juga keluar untuk menyerang tentara Gaza. Di saat itu jugalah, tiba-tiba gerbang benteng didobrak oleh suku Cameron yang marah. Dan terjadilah perang yang epik antara suku Cameron dan tentara Gaza. Bahkan saking ketakutannya, Sudut melihat sosok Samsera yang dulu pernah dia khianati. Singkat cerita, Bali pun melawan Sudut. Namanya jagoan kan ya. Sudut pun berhasil dikalahkan oleh Bali. Gak cuman itu, Sudut juga dipecutin sampai dia pingsan, sama seperti Bali dulu pas dia dipecutin. Beberapa saat kemudian, pada saat sadar, Sudut sudah tergantung di gerbang benteng budak. Di sini, Bali menyuruh ibunya untuk merajam Sudut sama seperti ayahnya dulu. Dan Sudut pun mati dirajam satu kampung. Pembalasan yang sangat memuaskan sekali. Setelah semua suku Cameron pergi, diperlihatkan Kolonel Freddy ternyata tidak mati. Di sana dia melihat Sudut yang telah mati bonyok. Ternyata Bali juga meninggalkan sebuah catatan. Dia meninggalkan mahkota ratu untuk ditukar dengan kebebasan suku Cameron. Dan mulai saat itu, Bali menjadi kepala suku dari suku paling ditakuti dan kesatria di sejarah Hindustan, suku Cameron. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Duh om, sampai kering om nyeritainnya. So, sampai sini dulu aja deh. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Om Rewoks pamit dulu. Pirmilatihin. Jangan lupa subscribe loh.